5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, coba nih amati gambar berikut ini. Ini ada gambar Siti yang sedang bermain pushball. Lalu apa itu permainan pushball? Yuk kita cari tahu bersama-sama apa itu permainan pushball adik-adik. Nah, push itu dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya artinya adalah mendorong atau menekan. Sedangkan ball itu artinya adalah bola. Jadi dari kata ini saja kita sudah tahu nih, arti dari pushball itu adalah mendorong bola. Nah, permainan pushball ini bisa dilakukan di dalam air adik-adik. Pushball ini juga bisa melatih kekuatan otot tangan kita. Mari kita amati gambar berikut nih adik-adik. Nah, ini juga gambar Udin dan Beni sedang bermain lempar tangkap bola. Nah, adik-adik, bagaimana ya bermain lempar tangkap bola ini? Bagaimana cara melemparnya dan bagaimana cara menangkapnya? Yuk kita pelajari berikut ini bersama dengan Kak Citra. Adik-adik, teknik melempar. Melempar itu ada 3. Yang pertama adalah melempar menyusur tanah, lalu ada melempar melambung, lalu ada lemparan mendatar. Nah, melempar menyusur tanah ini cara melakukannya adalah bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan. Nah, posisi badan sedikit membungkuk. Lalu ayunan lengan itu belakang ke depan melalui bawah adik-adik. Lalu bola dilempar menyusur tanah ke sasaran. Ini adalah teknik melempar menyusur tanah. Lalu teknik yang kedua adalah teknik melempar bola yang mendatar. Nah, ini ya gambarnya adik-adik ya. Cara melakukannya, bola itu dipegang pada pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari ini akan mengontrol bola agar tidak jatuh. Badan condong ke belakang, ayunan lengan dari bawah ke atas, lalu bolanya itu dilempar setinggi dada ke arah sasaran. Jadi lemparannya nanti lurus seperti ini. Ini adalah melempar bola yang mendatar. Yang ketiga adalah melempar bola dengan melambung adik-adik. Nah, ini adalah contoh melempar bola dengan melambung. Ini gerakannya adik-adik ya. Pertama, bola itu dipegang pada pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jarinya nanti akan mengontrol bola agar tidak jatuh ya. Badan condong ke belakang, ayunan lengan itu dari bawah ke atas, lalu lempar dengan tangan yang terkuat. Apabila melempar dengan tangan kanan, maka kaki kiri itu berada di depan. Begitu juga sebaliknya. Bola dilempar melambung, diikuti gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki yang dari belakang ke depan. Nah, ini ya gerakannya melempar bola melambung.
Lalu teknik menangkap bolanya juga di sini ada beberapa macam. Ini kan pakai bola kecil adik-adik ya. Kalian bisa menangkap bola mendatar, lalu menangkap bola melambung, dan menangkap bola menyusur tanah, juga bisa menangkap bola yang memantul. Nah, untuk kalian bisa berlatih dulu lempar tangkap bola menggunakan bola yang besar dulu adik-adik. Adik-adik, di sini ada cerita bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain kelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuannya juga membentuk kelompok. Nah, beberapa siswa itu berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompoknya dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Nah, ini tadi adik-adik ya, Siti bermain di kolam renang bersama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik coba kelompokkan teman-temanmu nih berdasarkan tinggi badannya. Kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian ya, berapa sih tinggi badannya? Lalu kalian kelompokkan. Lalu di sini bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan? Nah, kita kalau punya teman yang berbeda tinggi badan, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari kita, ya kita tetap mau bermain bersama. Lalu tidak mengejek teman yang lebih rendah atau yang lebih pendek atau bahkan yang lebih tinggi, tidak boleh kita ejek adik-adik. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu. Adik-adik, di sini ada beberapa soal nih. Yuk kita kerjakan bersama dengan memberi tanda silang. Yang pertama, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, atau C. Saling menghina. Ya, kita harus saling menghormati. Lalu dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, C. Sengsara. Ya, dengan kebersamaan kita akan damai. Yang ketiga, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, C. Tidak nyaman. Yang pastinya akan semangat belajar. Lalu yang keempat nih, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, dan C. Saling adu domba. Ya, kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama, B. Mencuri bersama, atau C. Berkelahi bersama adik-adik. Nah, contoh sikap kebersamaan itu ya dalam hal kebaikan, yaitu bermain bersama. Yang keenam, kebersamaan menyebabkan A. Persatuan, B. Perpecahan, atau C. Peperangan. Ya, kebersamaan itu bisa menyebabkan persatuan. Yang ketujuh adik-adik, bersatu kita teguh, bercerai kita A. Rukun, B. Kukuh, C. Runtuh. Nah, kalau kita bersatu kita akan teguh, tapi kalau kita bercerai atau terpencar ya kita akan runtuh adik-adik. Nah, itu tadi ya beberapa soal yang bisa kita jawab bersama-sama. Adik-adik, seusai bermain, Siti dan teman-temannya kembali membicarakan tentang kisah kucing dan tikus. Nah, mereka itu saling melengkapi ceritanya. Adik-adik tentunya masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya tentang kisah kucing dan tikus. Kemarin adik-adik telah membaca kisah tersebut. Lalu pada dongeng itu ada kalimat sapaan. Masih ingatkah kalian tentang kalimat sapaan? Yuk kita ingat-ingat kembali adik-adik. Nah, ini ya dongengnya dari si kucing dan tikus. Nah, di sini kan kucing mengajak si tikus mengajak si kucing untuk mengambil ikan asin di rumah Pak Tani. Nah, di sini
tikus itu menyapa kucing itu dengan sebutan hai kucing. Nah, itu ya adik-adik ya. Hai kucing itu kata sapaannya tikus kepada kucing. Nah, di sini mereka berdua itu menyebut mereka dengan kata kita. Nah, kita itu juga termasuk sebenarnya adalah kata sapaan. Adik-adik masih ingat ya ceritanya? Kak Citra tidak perlu ulang kembali, ceritanya sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian bisa play video di pembelajaran Kak Citra sebelumnya tentang kisah kucing dan tikus ini ya. Gimana tikus ini ingkar janji ya adik-adik ya, akan memberikan ikan asin kepada kucing, malah tidak memberi ikan asinnya. Lalu si tikus ini terjatuh dan kucingnya mengira itu adalah ikan asin dan memakannya. Padahal itu adalah si tikus ya. Itu cerita singkatnya yang bisa Kak Citra sampaikan. Nanti adik-adik bisa lihat video Kak Citra. Nah, di sini apa itu kata sapaan? Nah, kalimat atau kata sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, dalam kalimat sapaan itu terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Bisa berupa hai, halo, bisa memanggil nama seseorang, mengucapkan salam, memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga seperti kau, kamu, kalian, teman, kawan, tuan. Itu adalah contoh-contoh dari kata sapaan. Nah, contoh kalimat sapaan di sini adalah maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini untuk berbicara denganmu, ucap Gary. Nah, Gary ini memanggil temannya dengan ucapan tikus tanah karena ini namanya adalah tikus tanah. Berikutnya, kakak kami kemari ingin menjengukmu, ucap Niko. Nah, Niko ini menyapa orang lainnya dengan sebutan kakak. Jadi inilah kata sapaan. Adik-adik, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah, nah dari bacaan tadi, kucing menyapa tikus dengan sebutan tikus ya kan, sesuai dengan namanya ya. Dia tetap memanggil tikus. Lalu di sini kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing. Ya, kata sapaan yang digunakan adalah kucing. Kan tadi ya, hai kucing, itu ucapnya si tikus. Jadi si tikus itu menyapanya dengan kata kucing. Kata sapaan lain yang terdapat pada cerita tersebut adalah, nah contohnya lain adalah ada kata kita, lalu kawanku ya. Tadi ada dalam bacaan kisah kucing dan tikus. Berikutnya, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nah, yang diucapkan tikus kepada kucing adalah kalimat sapaan hai kucing. Itu tadi ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Lah, misalnya ya, tadi kalimatnya di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Misalnya seperti itu. Itu kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.